orang masuk neraka karena dia memilih jalan neraka. Sekali lagi saya katakan, hari ini Bapak hidupnya susah. Hari ini Bapak hidupnya sempit. Sebab apa? Hidup saya susah, hidup saya sempit, kemana-mana udah nggak bisa sekarang. Kenapa? Dibelit utang. Bapak dibelit utang itu akibat nggak? Akibat dari apa? Akibat dari tamak dulu. Ketamakan Bapak ikutkan. Bapak perturutkan, akhirnya ngutang sana, ngutang sini, nyewa bank apa? Ambil dana dari bank segala macamnya. Lalu Bapak dibelit oleh utang. Padahal Allah haramkan jangan makan riba. Ustaz, stop Ustaz. Ini nyinggung saya, kena saya langsung Pak Ustaz. Memang sengaja saya nyinggung. Supaya tobat. Ustaz, saya udah ngaku sekarang, saya mau tobat. Allah terima, pasti Allah terima. Lalu bagaimana? Bersihkan itu utang-utang. Gimana pun caranya. Jual aset-aset yang ada. Jangan lagi terikat dengan bank konvensional. Jangan lagi pernah terikat dengan bank-bank ribawi. Ya, atau minjam-minjam karena seluruhnya akan menjadikan Bapak Ibu tersiksa. Takdir saya hidup susah ini karena memang disebabkan karena saya mengikuti tamak saya. Ini takdir Pak. Allah suruh kita berinfak, kita pelit. Allah suruh kita bersedekah, kita pelit. Faman yabkhal innama yabkhalu an nafsi. Siapa yang bakhil, siapa yang pelit, dia pelit untuk dirinya sendiri. Karena ketika seseorang menahan harta, Allah akan menahan kebaikan dan keberkahan harta darinya. Dan Allah akan hancurkan dia. Tapi orang yang bersedekah, orang yang berinfak, Allah jadikan hartanya berkah. Allah jadikan apa yang dikeluarkan diganti berlipat kali ganda. Makanya para malaikat berdoa menjelang terbit matahari, waktu subuh. Setiap kita didatangi dua malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, orang ini kalau dia berinfak hari ini, gantilah. Wa a'ti mumsikan talafa. Yang lain berdoa, ya Allah, jika ia tidak berinfak hari ini, celakakanlah. Malaikat yang doakan, malaikat itu tanpa dosa Pak, doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin, takdir saya hari ini kenapa hidup saya susah? Karena ente bakhil. Karena ente bakhil, hidup ente disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tahu siapa yang melapangkan saudaranya, Allah akan melapangkan dirinya. Betul tidak? Siapa yang menolong saudaranya, Allah tolong hidupnya. Ini sunnatullah Pak. Aneh ya, si fulan itu dia sudah pemurah tapi nggak bangkrut. Memang betul. Kata Rasulullah, mana qasamalun min sadaqah bal yazdad. Tidak pernah berkurang harta kalau disedekahkan, tapi justru tambah bertambah, nggak pernah berkurang. Nah, orang-orang bakhil, karena dia bakhil, dia pikir dengan cara bakhil itu dia akan bertambah hartanya. Enggak, Allah hancurkan hartanya. Allah binasakan dia dan hartanya. Allah cabut keberkahan dari hartanya. Kalau udah begitu Pak, pitih tonggok lagi tapi berkah hendak, penyakit banyak. Makanan banyak tak serak. Ya? Oke, maaf saya lupa, saya pikir saya di Padang. Makanan banyak di meja. Tapi dia yang hanya boleh dimakan yang putih-putih aja, yang lain orang menikmati. Ini namanya dicabut keberkahan harta. Nggak boleh makan ini, nggak boleh minum ini. Udah banyak nggak bolehnya. Pitih sekambui, bahasa Minang lagi. Uangnya banyak, tapi nggak boleh. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh itu. Penyakit ini, nggak pantangan itu. Ini orang tersiksa nggak sebenarnya? Buat apa duit banyak? Gara-gara apa itu? Bakhil. Gara-gara dia bakhil, Allah cabut keberkahan harta untuknya. Maka dia tidak berhak menikmati harta itu. Baik, kaum muslimin, takdir. Apapun yang kita katakan, inikah takdir saya, sehingga yang memimpin Jakarta sekarang adalah Ahok.